Saya bisa mic yang dipegang kah? Saya mau jalan-jalan sampai Malang. Jauh Dari ini amat, Romo Mo. Sky memberikan. Thank you. Selamat pagi semuanya. Shalom. Hanya saya memberi rekoleksi di sini bukan tanpa beban. Stres. Seminggu saya tidak bisa tidur. Cuma merem doang. Dan yang datang bukan malaikat-malaikat tapi malaikat maut yang hadir. Kenapa? Karena saya harus berbicara di hadapan teman-teman imam. Oleh karena itu yang seguru, yang seilmu, tolong jangan nyantet saya. Mohon maaf. Di tengah situasi perkawinan yang serba tak mudah, apalagi anak-anak gen milenial, alfa, apalagi nanti menikah kelak, banyak sekali pasangan suami istri yang mudah putus asa. Jadi kalau mau kawin, Romo kok kami gak dikawin-kawinkan, ayo Romo, ayo udah gak tahan. Tetapi baru 1 tahun, 2 tahun sudah ngomong, kok gak cerai-cerai ya? Kenapa ya? Jadi artinya bahwa di dalam relasi perkawinan walaupun cukup banyak yang terjadi pisah, tak tahan. Namun apa? Masih tetap ada harapan, Tidak mungkin dari 1000 pasangan kacau semua. Udah jadi neraka kita. Pasti minimal ada 1, 2, 30 pasangan yang tetap setia. Kenapa? Apakah mereka takut akan Tuhan? Apakah mereka juga sebetulnya sudah tidak tahan si Romo, tapi ini juga ditahan-tahan? Sebetulnya sudah tidak tahan. Menurut saya bukan seperti itu. Setiap panggilan mengalami pengalaman apa? Pengalaman jatuh, mengalami pengalaman kesepian, mengalami pengalaman hancur. Entah relasi dengan pasangan, kalau di dalam kami imam, suster, relasi dengan Allah, relasi dengan pimpinan, relasi dengan teman seordo, sekomunitas, ada. Anda enak menikah, Anda yang milih. Saya hidup sekomunitas, tidak ada yang milih coy. Tidak boleh milih. Romo Haris OSC. Saya pernah serumah dengan Romo Haris. Terpaksa. Karena waktu itu pimpinannya kakaknya beliau. Terus Romo kakaknya berkata, Haris hidup dengan kamu. Hah? Mau tidak mau terima. Daripada lu keluar. Iya. Jadi apakah cocok? Kami cocok? Tidak. Cocok atau tidak bukanlah dasar hidup bersama. Bukan. Maka mari kita lihat apa sih yang membangun dasar hidup bersama supaya sehat, baik, dan benar. Jadi masalahnya adalah bukan hanya semata-mata baik, tetapi benar atau tidak. Karena banyak pasangan demi kebaikan, demi supaya tidak cerai, banyak loh. Lo punya kerjaan sendiri silahkan. Lu punya uang sendiri silahkan. Gak perlu gue tahu silahkan. Lu mau cari macam-macam silahkan. Gue juga kayak gitu. Jadi suami punya kesenangan sendiri, istri punya kesenangan sendiri. Tapi mereka gak cerai. Kelihatannya baik. Tetapi tidak benar. Dia tidak
tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup perkawinan. Bapak Ibu yang terkasih, menarik. Saya beri highlight sebagai pembuka dan penutup. Bagaimana mungkin sengsara bisa menimbulkan ketekunan? Belum tentu. Karena ada orang yang sengsara, sakit, kecewa, marah, berontak pada Tuhan. Satu kasus yang saya hadapi di dalam konseling perkawinan, seorang istri baru saja menikahi suaminya. Belum satu tahun. Ini kan menyedihkan. Pestanya besar. Lalu belum 1 tahun suaminya ini embok-embokan. Malah lari pada ibunya. Lebih sering di rumah ibunya. Lebih sering di rumah bapaknya. Lebih sering mengunjungi orang tuanya. So what next? Akhirnya mama papanya, maaf kadang-kadang mertua juga jadi setan. Lu kalau udah udah bosen balik aja ke rumah. Dan betul anak ini balik ke rumah lagi dan pacaran dengan perempuan lain. Dan perempuan yang ditinggalkan sakit hati, kecewa. Kalau cuma sakit hati dan kecewa, wajar. Yang membuat saya prihatin dan sedih adalah apa? Dia sampai menyileti tubuhnya sendiri. Self-harming. Dia membenci dirinya. Kenapa? Pacaran 5 tahun. Kok berakhir hanya dalam berapa bulan? Jadi bagaimana mungkin sengsara menimbulkan ketekunan? Sengsara kalau tidak ada di atas bawah itu pasti menimbulkan kepahitan. Maka kalau dia tidak pernah mengalami pengalaman Allah, pengalaman kasih Tuhan yang begitu mendalam, relasi semacam apapun pasti rapuh. Apalagi godaan sekarang berat banget. Maaf ya, perempuan-perempuan muda sekarang bukan cari pasangan yang ganteng, yang muda. Alah kalau kerema pret. Dia sudah kawin, tajir, tua, sikat. Betul. Nggak penting burungnya naik atau tidak. Maaf, nggak boleh ngomong gitu ya. Maaf. Tapi kan itu, Romo. Maaf yang di depan ini invalid semuanya. Walaupun poten, but church make you impotent. Jadi orang lebih mencari apa? Lebih mencari, saya dapat duit, saya dapat kesenangan. Saya dapat meraih apa yang saya mau. Maka kalau kita lihat dalam gereja Katolik, kenapa sih butuh kesatuan? Kesatuan itu penting. Saya sebagai imam, kami sebagai imam, tak jarang saya menemukan imam-imam muda, apalagi sudah ganteng. Ketemu tante-tante. Dan tante-tante ini komennya nyebelin banget, menyindir saya. Kenapa? Ih ganteng-ganteng jadi Romo sih. Yang jadi Romo tuh kayak Romo Eko tuh. Udah hitam, jelek, bau, hidup lagi. Jadi dan pada saat ganteng udah emak-emak ngedeketin. Romo mau makan apa? Gimana Romo nggak jatuh
di pasturan ketemu Romo senior, wajahnya flat semuanya. No love. No empathy. Bahkan mungkin iri. Dia laku, gue kagak. Jangan lupa, tanpa sadar di dalam komunitas para imam pun bisa terjadi rasa iri. Apalagi di susteran. Oh, ada suster di sini ya. Tapi tenang, suster kan pasangannya Yesus Kristus. Betul suster? Kalau Yesus mengakui. Saya dulu begitu, Pastor Haris tahu. Ada satu pastor yang terkenal sekali di Pratista mendoakan orang. Mendoakan orang. Dan banyak umat datang. Dan maaf ya, umat Bandung itu kalau datang ke Romo, enggak ada yang tangan kosong. Bawa cukyok lah, ayam panggang lah, semua. Romo mau ketemu dengan Romo itu. Semuanya ke sana. Eko ini iri. Kok aku tidak selaku dia? Dia mampu mendoakan orang yang perkawinannya kacau, dia doakan jadi baik. Yang tidak punya jodoh, dia doakan berjodoh. Yang sakit sembuh. Hanya dia tidak pernah bisa mendoakan dirinya sendiri, tetap tidak berjodoh. Dan akhirnya Eko ini kan ingin toh terkenal juga. Saya berdoa, datang beberapa orang ke saya didoakan. Tak lama kemudian meninggal saudara-saudara. Maka saya dikenal sebagai pastor pencabut nyawa. Tetapi akhirnya saya sadar Tuhan itu memberi terserah Tuhan. Rahmat Tuhan itu bukan untuk dibanding-bandingkan. Bukan untuk diterima dan dinikmati. Ya Pak, ingatlah ya. Maka Anda punya istri seperti itu, nikmati, nikmati. Sebelum kadaluarsa. Maksud saya kadaluarsanya nanti dipanggil Tuhan gitu toh. Nikmati, rahmat, berkat, bukan untuk dibandingkan. Maka pada saat, oke Tuhan, terima kasih. Kau beri Romo ini karunia doa, baik. Saya akhirnya melembut hati saya. Maka pada saat saya terima tamu, Romo, halo Bu, mau ketemu Romo itu ya? Iya, ini Romo bawa makanan. Baik Romo, terima kasih ya Bu. Saya panggil, Romo, pasien. Kamu ngapain? Menikmati hasil karya pastoral, kata saya itu. Artinya apa? Di saat kita bisa berdamai, kemampuan orang lain bukan menjadi sebuah kesakitan bagi saya, sebuah ancaman bagi saya. Justru saya bisa menikmati berkat yang orang lain miliki. Menyedihkan memang. Orang sekarang sulit sekali menahan perasaan marah. Langsung bombardir. Ngomong, bledak, bleduk. Apapun yang mau saya omongin. Dulu hal pantang sekali bahwa suami istri fight di depan anak-anaknya. Sekarang tanpa rasa salah mereka berkelahi di depan anak-anaknya. Bahkan ada seorang ibu intensinya jelas. Saya berkelahi Romo di depan anak-anak supaya anak-anak tahu bapaknya itu seperti apa. Bapaknya ini keturunan ucing garong Romo. Gak pernah tahan ngelihat ikan asin. Padahal di rumah ada tenderloin yang soft Romo. Jadi lihat
Maka kalau akhirnya saya 25 tahun bekerja di rumah retret dan sekarang kembali ke rumah retret, tak bisa dipungkiri kalau anak-anak itu berdoa lalu mereka di depan arca patung Yesus ataupun Bunda Maria, 70% anak-anak berkata, Tuhan rukunkan papa mama. Aku sedih kalau ayah ibu berkelahi. Kalau cerai aku ikut siapa Tuhan? Jadi lihat di sini bahwa anak-anak sudah harus melihat realita yang sebetulnya belum pas untuk mereka. Kasus kemarin yang saya hadapin, seorang ibu menikah dengan suami dan rupanya keluarga suami ini menutupi anaknya. Actually anaknya ini penjudi dan peminum tukang main wanita. Ditutup-tutupi, pinter. Lalu setelah menikah dengan ibu ini yang notabene pekerja hebat, kerja keras. Akhirnya apa? Meledak semua itu keluar. Kan saya selalu mengatakan pacaran itu iklan, promosi. Lu akan dapat aslinya nanti setelah menikah. Dan betul meledak suaminya ini, betul keluar judinya, main perempuannya, minumnya. Si ibu ini sebagai seorang Katolik yang amat baik, saleh, lebih saleh daripada para suster. Kenapa? Karena ibu ini tetap melayani suaminya. Sudah punya 3 anak. Hampir perkawinan menjelang 23 tahun. Dan ibu ini bahkan berkata kepada suaminya, Pah, udahlah. Kalau kamu gak bisa kerja, cari uang, udah di rumah aja. Aku yang kerja. Bahkan sorry to say, anak-anaknya pun mengatakan, Mah, ngapain melihara papa yang kayak gitu? Udah gak apa-apa, kita gak punya papa. Dan ibunya tetap berkata, enggak. Dia papahmu, dia suamiku. Tapi apa yang terjadi setelah dia diberi begitu banyak kebaikan? Satu hari bapak ini loncat dari apartemen dan bunuh diri. Dia tidak tahan oleh kebaikan. Dia putus asa, kecewa dengan dirinya sendiri. Dan setelah putus asa jatuh, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang paling menderita? Istrinya. Setelah 4 tahun kemarin retret nangis waktu kami adorasi, nangis meledak ibu ini. Dan berkata, kenapa Romo, kenapa? Saya tuh sudah sayangi suami saya. Saya sudah baikin suami saya. Kok suami saya bunuh diri? Kenapa? Saya enggak ngerti. Dan saya yakin pasti sekarang suami saya ada di neraka Romo. Wow, betapa baktinya dan cintanya dari ibu ini. Bahwa orang sekarang hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang penting saya bahagia. Yang penting saya senang. Maka perkawinan sekarang terjadi kalau tidak bahagia, ngapain lu kawin? Ngapain lu nerusin? Lu kan hidup harus bahagia. Itu lihat. Dengan kalimat harus bahagia. Dan sebetulnya itu bukan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan tidak ada bahagia dari 3-tiganya. Kebersamaan, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Ora-ono kebahagiaan di situ. Kebahagiaan itu nilai tambah. Nilai tambah. Dari sebuah apa? Dari sebuah
pengorbanan. Kemarin saya memberkati perkawinan, bapaknya nangis terus. Karena punya 3 anak perempuan, 2 anak sekolah di Australia, anak yang tinggal dengan dia menikah. Terus bapak itu menangis terus, lalu saya tanya, "Pak, bapak menangis karena anak pergi dan sekarang nanti tinggal berdua dengan ibu ya, makin menderita ya." Lalu bapak itu berkata, "Iya juga ya," kata dia itu. Lalu saya tanya, "Kenapa bapak menangis?" "Romo, saya tuh bahagia. Saya sejak kecil yang memangku anak itu, nemenin dia belajar, nganter dia sekolah. Sampai akhirnya saya melihat dia tumbuh remaja, punya pacar, dan dia menikah. Saya bahagia. Tapi saya sakit karena anak ini akan pergi dengan pasangannya. Tapi dia mengatakan, saya ikhlaskan, ini demi kebaikan anak saya." Jadi tangisan itu adalah tangisan sukacita, kebahagiaan dari sebuah pengorbanan yang dia berikan. Jadi bukan tujuan perkawinan, bukan. Itu adalah nilai tambah dari sebuah kebaikan yang kita salurkan. Berapa minggu yang lalu saya memberi retret single mom. 200 orang single mom. Saya satu-satunya yang singlet. Dan waktu saya lihat 200 orang, para Romo, Bapak Ibu yang terkasih, 40% memang sudah janda top. Sudah senior. Saya nggak berani mengatakan tua. Modar aku nanti kalau ngomong tua di sana. Senior. Tapi 60% itu masih muda. Masih muda. Mereka menjadi single mom. Dan pada saat saya misa terakhir, tiba-tiba kok hati saya gelisah. Bukan karena terpikat oleh salah seorang single mom, bukan. Bukan Romo Joko. Saya sudah bertobat, Romo. Kok saya tiba-tiba ingin ngomong kepada mereka. Saya ngomonglah pada saat setelah doa penutup, Sista, karena mereka memanggil satu sama lain kan sista gitu ya. Mboh, apa artinya? Sister, jadi sista gitu ya. Lalu saya bilang, "Sista, kok saya ada sesuatu yang saya nggak enak di hati saya. Kalau saya pulang saya belum nyaman, belum damai. Boleh saya ungkapkan?" "Boleh Romo." "Ya, baik. Kita rekoleksi, kita bicara tentang pengampunan, kita berbicara tentang kepahitan, kita berbicara tentang kasih Tuhan. Saya kok merasa bahwa di sini ada beberapa yang menjadi single mom bukan untuk selama-lamanya. Saya kok merasa Anda harus kembali memperbaiki relasi Anda. Kembali kepada pasangan Anda. Mungkin Anda tidak mau. Mungkin Anda udah enggak mau ngelihat wajahnya. Tetapi anak-anak Anda butuh dia." Maka para ibu, maaf, saya beri percikan ya, supaya Anda dilembutkan oleh Tuhan. Saudaraku, apa yang terjadi saat saya percikan? 60% itu nangis semua. Karena apa? Romo pulang retret baru kali ini saya berbeban. Kenapa Bu berbeban? Karena Romo ngomong saya harus memperbaiki relasi lagi dengan pasangan saya. Itu yang paling berat Romo. Itu yang paling saya tidak mau. Jadi hati-hati. Kuasa jahat itu mudah sekali meruntuhkan,
meluluhkan, dan membuat kita, bahasa Yesus, tegar, keras hati. Kalau udah keras hati, tegar, it mean apa? Deadlock. You, me, and. Itu beberapa umat dengan pastor parokinya. You, pastor, me, and. Timekeepernya siapa ya? Aku kalau ada Roh Kudus suka kebablasan. Masih panjang tuh berapa menit coy? 1 jam. Oke. Tolong ingatkan ya Pak. 15 menit saya diingatkan, saya nggak berhenti-berhenti, lempar pakai kayak itu. Hanya kan menyedihkan sekarang toh. Lihat, banyak pasangan suami istri tidak ingin punya anak. Child free. Mereka lebih baik ngingu asu. Tetapi yang menyedihkannya adalah apa? Pada saat ibunya ketemu anjing, dia elus-elus, dia ngomong dengan anjing. Suaminya nggak pernah diajak komunikasi. Lihat, dia memanusiakan anjing dan... itu Anda kata-kata. Itu kata-kata yang tidak berkenan pada Tuhan. Mereka lebih lupa siapa pet, siapa peliharaan, dan siapa pasanganku. Siapa pasanganku? Mana yang menjadi karunia dari Tuhan? Kemarin saya di Bekasi memberikan seminar tentang jodoh di tangan Tuhan atau jodoh di tanganku. Lalu beberapa minta doa, Romo doakan Romo supaya saya dapat jodoh Romo gitu. Saya doakan, malah banyak. Terus saya, kenapa kamu percaya dengan doa saya? Wong saya aja doa gak pernah dapat jodoh, kata saya itu. Lalu ada beberapa yang sudah usia 30 perempuan, Romo saya sudah tulis, sale gitu ya. Beli 1 dapat 1 gratis 1 gitu ya. Apalagi yang satu ngomong, Romo jangan-jangan Tuhan lupa ya membuat tulang rusuk bagiku gitu ya. Ya udah nanti dapat tulang dari Medan, kata saya itu. Saya kalau renungkan sakramen, saya seringkali bersyukur pada Tuhan. Saya ini adik kelas dari beberapa Romo di sini. Romo Joko itu kakak kelas saya. Waktu seminari Mertoyudan saya bodoh. SD, SMP, SMA bodoh. Kemarin saya di Yosafat talk show dengan Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin. Beliau satu kelas sejak SD. SMP saya pindah, SMA sama-sama, kuliah sama-sama. Ditahbiskan beliau duluan. Karena lulus duluan. Aku ndak lulus. Maka beliau itu lulusan Unpar cum laude. Saya cum miserere. Saya lulus karena belas kasihnya dosen. Waktu SD, Monsinyur Anton itu selalu ranking 1, 2, 3. Lalu saya mengatakan kemarin, Monsinyur Anton 1, 2, 3, jumlah murid 37, saya 35. Tapi maaf, saya boleh bangga, Monsinyur Anton tidak konsisten. Kadang-kadang ranking 1, kadang-kadang 3, kadang-kadang 2, Eko konsisten 35. Tak ada yang menyaingi, tidak ada. Ya banggalah. 35 aja koyong ini. Namun apa ini? Oh ini mic-nya sama dengan Monsinyur Anton, tidak konsisten.
Lalu pada saat saya mencoba merenungkan, saya kuliah berat sekali, sulit. Dan waktu selesai kuliah di Unpar, pimpinan mengatakan, mau sekolah lagi kok. Cukup. Bendera putih aku kibarkan. Cukup. Karena saya menolak sekolah lagi, saya dimasukkan ke rumah retret Pratista. Tak pikir meng 5 tahun, 6 tahun, 25 tahun coy. Ya Allah. Saya lalu ngicipin paroki, 2 paroki di tebing tinggi di Helena, dikembalikan ke Pratista lagi. Ya betul, konsisten. Asem tenan nih. Iya. Lalu saya tuh ditanya sama romo-romo lain, kok kamu punya masalah ya di paroki sampai kembali lagi ke Pratista? Oh, saya enggak punya masalah. Yang punya masalah pimpinan dengan saya, kata saya. Tetapi setelah saya berkarya di rumah retret, tiba-tiba ada orang yang mengupload beberapa renungan saya, khotbah saya. Tiba-tiba, mohon maaf ya para romo, saya menjadi tenar. Maaf. Tidak konsistennya. Sesama romo tidak boleh. Dan tiba-tiba beberapa saja ketemu, romo terima kasih. Beberapa renungan saya membuat saya akhirnya tidak jadi cerai. Terima kasih romo, beberapa renungan saya membuat saya jadi kuat, bertahan. Oh ya, syukur pada Allah. Ranking 35 ini dipakai oleh Tuhan, coy. Syukur. Itu berarti apa? Berarti toh kalau kita belajar setia kepada perintah Allah, ada berkat. Pada saat saya setia kepada apa yang dipersatukan oleh Allah, janji berkat tidak akan pernah berhenti. Aku kering gak ada minum Aku mau berseru seperti Yesus, aku haus. Oh ini ada. Iya. Kurang ajar panitia, di sana box-boxan. Maka saya harus ke sono. Dasar ME lu. Terima kasih. Saya ingat sekali, saya punya ayah dan ibu, beliau dua-duanya sudah meninggal. Ibu saya pertama meninggal. Dan waktu saya melihat ayah dan ibu di dalam hidup perkawinan, memang saya anak yang terluka, betul. Saya sangat sayang pada ibu. Ibu adalah wanita satu-satunya yang mencintai aku apa adanya. Ayah adalah tipe ayah yang keras, bahkan kasar, physically and verbally. Ayah pukul saya. Saya pernah dilempar oleh ayah pakai sepatu tentara yang PDL, yang di dalamnya ada besinya, hanya dalam jarak 1,5 meter ke bibir saya. Gigi saya pecah, bibir saya berdarah, dan saya kabur dari rumah. Dan tidak dicari oleh ayah. Karena ayah berkata, anakku papat, ilang satu, isih telu. Sing ilang sing bodoh, alhamdulillah. Ayah tidak pernah memukul adik perempuan. Adik laki-laki saya tidak pernah dipukul juga karena dia pinter. Penurut, baik banget, rajin. Dia masuk ke target ayah, saya tidak. Dan ayah itu selalu kepada anak-anak ngomong, cah, engkau yen wis gede, kue kabeh melebu IPA.
Cah IPA ki uteke ning kini. Cah IPS ki ning kini. Dan karena keinginan ayah anak-anaknya masuk IPA, yang dihajar matematika gitu. Setiap hari ayah mengajar matematika. Tapi kalau kepada saya beda. Bukan mengajar, menghajar. Karena adik saya itu kalau ditanya 3 tambah 3 langsung 6. 3 tambah 4 7. 3 tambah 12 15 langsung. Koki 3 tambah 7. 11 kampleng. Salah. Maka adik saya itu kalau matematika selalu nilainya hebat. 9, 10. Aku ki 3, 4, 5. Dan konsisten. Mulone matematikanya abang. Tapi agama 9. Konsisten. Lalu suatu hari adik saya itu begitu menjengkelkan karena kami sering kali kumpul sekeluarga. Lalu adik kan waktu dulu kan kalau ulangan harus ditandatangan orang tua toh. Lalu adik itu teriak-teriak dapat 9 dia. Wah 9. Kebetulan hari itu aku dapat 6. Tak angkat ulanganku. 6. Lalu bapak berkata 6 aja bahagia. Terus saya, Pak, kalau 9 bahagia biasa aja. Kalau 6 bahagia itu cirinya anak beriman, Pak. Kata saya itu. Jadi saudaraku yang terkasih, lihat. Bahwa pada saat ayah ibu saya walk in love. Walaupun ayah keras. Betul, sometimes I hate him. Saya benci dia. Tapi ibu yang selalu ngingetin, kok kui bapakmu. Bahkan waktu saya dibodoh-bodoh oleh ayah, ibu saya merangkul saya. Dan ibu berkata apa? Rapopo, kok bodoh rapopo. Kudu ono sing bodoh, ben ono sing pinter. So sweet toh. That's my mom. Maka saya ngomong, Bu, kalau begitu Eko bodoh ndak apa-apa ya Bu. Lalu ibu, ya jangan selama-lamanya ya nak. Konsisten tadi ya jangan bodohnya gitu ya. Itu ibu. Ibu selalu mendekati, When I fail, you are my son. I am really attached with my mom. Dekat banget. Dan dengan ayah, saya punya jarak, tidak terlalu dekat. Ibu tahu. Dan ibu selalu mengatakan, tuh bapakmu, kono mbek bapakmu. Itu ibu. Tidak pernah mau menyingkirkan saya dengan ayah. Walaupun setelah saya jadi Romo, kan saya bebas. Saya sorry to say, saya kalau pergi ziarah, saya akan bawa oleh-oleh yang terbaik untuk ibu. Maaf. Saya pernah dapat hadiah dari umat 500 euro, saya berikan liontin untuk ibu saya, Bunda Maria. Karena ibu suka sekali Maria. Saya berikan, Bu, liontin, pirole, larang Bu, larang. Wape tenan yole. Lalu bapak dari belakang lihat, aku apa kok? Rosario Pak, Rosario. Piro kuwi? 1 euro. Ah. Yang di bus itu kan 1 euro. Ah, anggo bapakku kata saya itu. Hanya sekali. Keselak, nuwun sewu Pak. Wes rampung we, tekan kene.
Memang ayahku tidak ekspresif dalam hug ibu, cium ibu. Aku sejak kecil belum pernah melihat ayah ibu saya ciuman. Tapi menghasilkan 4 anak. Dan enggak. Betul-betul saya ini sabda Tuhan yang menjadi daging saudara-saudara. Saya jarang melihat mereka touching, hugging di depan kita. Karena ayah ibu saya Jawa Tulen, Jawa. Ayah dari Clayton, ibu dari Magelang. Orang ngerti ya, orang ngerti. Sorry, Mbak Ciro toh. Ayah saya Jawa. Jawa itu kan ndak ilok. Ndak terlalu kelihatan kayak gitu tuh, ndak ilok di depan anak, ndak. Jangankan cium bibir, cium pipi aja belum pernah gue lihat, jarang. Gitu. Ekspresi seperti itu tidak pernah kelihatan. Tetapi apa? Beliau itu devote. Ayah mengajarkan saya pada anaknya, jangan pernah nyakitin perempuan. Maka apa? Saya belum pernah lihat ayah pukul ibu. Nggak pernah. Memang argue ya, keras-kerasan ya. Tapi saya mendengar pak, enggak. Maka sasarannya saya. Ya kan harus dibalikin gitu ya. Ke ibu cuma pak, ke si Eko pak, dor. Namun pada saat ayah saya tentara, ibu saya bidan. Kalau beliau, kami tidak punya yang menolong di rumah. Kami 4 anak pulang sekolah, ayah ibu pulang kerja, baru ibu masak. Dan saya sangat terpatri dengan apa yang dilakukan ayah. Ayah itu pun sama, setelah pulang dia langsung ganti baju yang tentaranya itu. Beliau pakai kolor, beliau pakai baju kaos. Kok sapu, ayo ngepel, bareng-bareng. Cuci piring, ayah. Aku suka sekali. Ayah tidak pernah tega melihat ibu sibuk sendiri. Dan kalau sudah masak siang, ibu kan cari yang praktis, gampang. Kami lapar. Maka wong Jawa kalau masak yang praktis, yo sayur bening. Sing gampang digoleki yo bayem. Mulane saiki aku asam urat. Jadi bukan karena babi asam urat, bukan. Bayem masa kecil saya gitu. Babi itu menyeimbangkan justru gitu ya. Karena ayah itu selalu kalau udah sayur bayem, ada jagung, teman gorengannya apa? Aiko podo-podo melaratem ya aku gitu ya. Tempe. Dan kami anak-anak itu selalu menggerutu, bayem terus. Apalagi Eko yang bandel. Tapi ayah, dia selalu mengatakan, Le, bayem mbokmu ki enak tenan. Wong Popeye wae makan bayem le. Yang satu umur dengan saya tahu Popeye itu siapa. Jadi lihat apa yang sudah dikerjakan oleh ibu capek-capek, ayah yang he know how to appreciate, menghargai. Ini ibumu udah buat, mangan. Yo enak. Dan betul bagi ayah apa yang dibuatkan ibu enak. Dan kami pun akhirnya belajar menikmati. Sampai suatu saat pernah ibu masuk rumah sakit. Sakit demam berdarah. Bapak yang masak saudara-saudara. Kami kan kalau pagi nggak pernah dikasih duit toh. Selalu ibu ngasih makanan. 3 hari kami datang semua 4-4-nya ke rumah sakit. Bu sembuh lah bu, cepat sembuh bu.
Oh bu sembuh. Kenapa tuh le? Bapak ki bu pagi-pagi buat nasi goreng. Nasinya sithik, garamnya banyak bu, kata saya itu tuh. Ibu ndak sembuh-sembuh 4 anak modar bu, kata saya itu tuh. Makanya sekarang saya darah tinggi. Gara-gara ibu sakit. You see, that is devotion. Itu devotion. Saya kan pernah cerita, saya ini toh ingat Bapak Ibu ya jangan lupa. Anak itu ingin mendengar pujian orang tuanya. Bener. Saya tanya pada anak, nak guru kamu pernah memuji? Sering. Bapak kamu? Jarang. Jarang. Lebih senang mana? Dipuji papa atau guru? Papa. Papa. Lalu saya tanya, kenapa? Kan itu papa saya. Kan itu ayah saya. Kan dia orang yang dekat dengan aku. Saya pun sejak kecil ingin dipuji oleh ayah. Prestasi belajar, ndak mungkin saudara-saudara. Tuhan juga sudah mengatakan, ora mungkin le, kowe ora mungkin. Ayah saya senang kopi. Suatu saat ibu sedang pergi, saya buatkan kopi ayah. Dan setelah dibuatkan ayah, kan saya ingin dipuji. Dos pundi pak, dos pundi, kopi ini pun. Sapa sing gawe? Kula pak. Aku koyo uyuh kebo ya. Oh maaf, yang tidak mengerti tolong lihat terjemahan di bawah ini. Oh ini tuh nasional ya Denas ya, sorry. Tolong pahami dengan bahasa roh saja. Dan ayah selalu mengatakan, kopi mbokmu ki sing paling enak. Kopi mbokmu. You see, that is devote. Sampai saya ngomong, bu, aku ingin buatkan kopi untuk ayah, gimana sih? Telu loro le. Noponipun bu, telu kopine loro gulone. Saya buat tetep ra enak. Sampai saya, bu kok bapak selalu mencela bu, masih ndak enak. Lalu ibu berkata, kei udoh sedikit. Loh, orang dulu tuh kalau diberi ludah sedikit, itu tuh jadi apet saudara-saudara. Betul. Coba para istri, suami macam-macam, yang mana? Pangan. Loh, kan waktu kecil kalau kita kejedot tuh ya, kan sama ibu diapain? Cuh. Nah, itu tah. Luka, cuh. Ibuku sudah meninggal, ke apotik cari ludah ibu udah nggak ada. Mujarab. Tetapi lihat di sini, devote. Dia apa? Menghargai apa yang istri lakukan. Dan ayah pun sangat devote pada ibu. Ibu saya itu setelah pensiun, ibu stroke dan lumpuh, tidak bisa apa-apa. Romo Haris dulu waktu itu juga beberapa kali datang mendoakan ibu saya. Dan Bapak Ibu tahu, yang mengurus ibu total ayah. Ibu bangun, dimandiin oleh ayah, dibedakin, berjemur, masak untuk makanan ibu, semua ayah. Bahkan karena melayani ibu, ayah mengurangi pelayanan-pelayanan di gereja. Ayah saya itu keren, prodiakon, tata tertib, lektor, kur, hanya belum ditahbiskan saja. Awang minggu tuh bisa misa 4 kali ya, romonnya aja cuma 2 kali.
Bapak saya tuh 4 kali hari Minggu misa. Sampai ibu tuh berkata, mbok camping wae neng gereja. Tetapi waktu ayah begitu melayani ibu, kami anak-anaknya kebetulan kami sudah mentas semuanya. Lalu ayah, mbok cari perawat, ya kita cariin perawat bantu bapak. Bapak berkata apa? Ora, aku. Mbok miki wes ape, alah bahasa Jawa lagi. Ibumu ini sudah baik. Waktu aku muda ibumu melayani aku. Kalau sekarang ibumu sakit, jatahku melayani ibumu. Devote. Bahkan akhirnya ayah karena mengangkat ibu, ayah kena HNP. Kena penjepitan. Saya yang nganter ke dokter. Waktu dokter memvonis bapak kena penjepitan. Bapak tidak boleh angkat-angkat lagi. Bapak saya nangis. Lalu saya ngomong, lanang nangis. Saya sudah jadi pastor waktu itu, sudah jadi pastor. I have power, you know. Lanang nangis, tentara ndelok peluru sarser-sarser nangis. Ora kuat toh Pak. Bapak setelah mengelus air mata, kok aku nangis bukan karena sakit. Terus, sopo sing gopong ibumu neh? Yen aku, siapa yang harus ngangkat ibumu? Kalau aku ndak boleh lagi. Wow, he think about his wife. He do not think about his pain. Dia memikirkan istriku nanti siapa. Itu devote. So, marriage is not about feeling, about willing the goodness of the other. Maka cinta, Thomas Aquinas pernah berkata apa? Cinta itu memberikan yang terbaik kepada yang disayangi. Berikan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, untuk menggembalikan kehangatan perkawinan memang butuh disiplin, memaksakan diri. Lihat saja toh, beberapa waktu saya tanya survei. Nah, kan ke anak-anak, mana yang paling menyenangkan di dalam Ekaristi? Langsung anak-anak, berkat penutup. Karena misalnya selesai. Kepada orang tua, mana yang paling berat ibu-ibu? Kolekte. $15, thank you. Karena saya khotbah seheboh apapun tetap kolektenya 20.000 coy. Dan harus memaksakan diri untuk banyak itu, ya betul. Untuk menjadi sebuah pribadi yang berbelas kasih, punya keutamaan, kita harus memaksakan diri. Sehingga saya selalu mengingatkan, nak, kalau kamu sudah tidak kuat lagi dalam perkawinan, berlututlah, berserulah kepada Tuhan. Kemarin kan saya di Yosafat dengan Monsinyur Anton. Monsinyur Anton sharing tentang kuasa doa. Ada istrinya lagi. Bukan istrinya, maksudnya istrinya uskup ini bukan gitu. Ada seorang istri sharing, Monsinyur, saya punya pasangan selingkuh. Saya maafkan selingkuh lagi. Saya maafkan ini sudah kelima kali selingkuh. Sampai kapan saya memaafkan? Kalau menurut hukum Yahudi 7 kali. Setelah 7 kali jangan dimaafkan lagi. Tapi kan kita bukan Yahudi. Maka Petrus 3 kali, 7 kali hukum Yahudi. Kalau hukum Yahudi 7 kali setelah itu dia boleh dimaafkan.
Yesus berkata 70 kali 7 kali. Maafkanlah. Terus Monsinyur, Bu berdoa, berdoa. Lalu ibu ini, apa doanya Monsinyur? Tuhan, berikan aku kekuatan dan berikan yang terbaik bagi suami saya. Itu formulasi dari Bapak Uskup. Betul Bapak Ibu, setelah 1 bulan mendoakan, suaminya meninggal dunia. Silahkan lakukan formulasi itu dari Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin. Jadi beberapa istri pun selalu mengatakan, Romo suami saya tuh lihat blow on, lambat, sulit, keras kepala, makin cepet tua. Saya selalu ingatkan ibu, suami jadi seperti itu karena menikah dengan ibu. Coba dengan artis, makin muda dia. Lihat, ada sebuah resiprok Clara yang selalu gayung bersambut. Itu responsibility. Saya harus sadar kenapa seperti itu. Lalu lihat, sekarang itu seringkali karena demi kepraktisan. Suami pegang uang sendiri, istri pegang uang sendiri, terserah, tidak perlu tahu-tahu macam-macam. Yang penting kamu membiayai aku. Itu membuka kepada kehancuran. Itu membuka kepada hubungan yang tidak jelas. Jangan lupa, money make you powerful. Diam-diam membuka. Kemarin saya juga ngomong tentang apa pada pasangan suami istri. Saya setuju perkawinan pacaran long distance LDR, betul. Kalau perkawinan tidak ada kata LDR. Karena pada saat LDR, godaan semakin kuat. Di sini apa? Responsibility. Saya sadar, bukan 100% kesalahan suamiku. Bukan 100% dia jadi seperti ini kepadaku. Pasti ada apa? Saya pun memberikan bagian untuk menjadi suami saya seperti ini. Bagaimana saya tetap bisa bertahan dalam kebaikan, bertahan dalam kebaikan. Ini yang paling susah. Karena apa? Dia baik, gue baik. Dia gak baik, gue juga gak baik. Tapi dia baik, gue baik. Dia gak baik, gue tetap baik. Itu baru murid Yesus. Saya kalau kemana-mana selalu saya cerita bawa oleh-oleh untuk teman saya. Ini bukan tanda untuk panitia saya belum punya oleh-oleh. Bukan. Tapi kalau Anda peka ya syukur pada Allah. Saya selalu bawa oleh-oleh untuk teman-teman saya. Saya mau menyenangkan teman-temanku yang di Pratista. Panitia ada 10 pastor di sana. Sekali lagi ini bukan nyindir-nyindir. Enggak, saya enggak pernah nyindir. Hanya mengingatkan. Lalu pada saat saya bawa oleh-oleh. Saya tuh pernah dari Jogja bawa oleh-oleh gudeg kendil. Pas saya bawa ke pasturannya, biara si mbak dan pegawainya itu sedang sakit, jadi nggak ada. You know what happened? Saya taruh gudeg kendil itu besoknya masih berada di tempat yang sama. Lalu Eko ini potong, berbuka, panasin, beresin, sajikan. Para pastor, gudeg dari mana nih? Jogja. Oh. Ming O. No say thank you. But you know all the food finished yet. Apakah Eko kapok bawa oleh-oleh?
Apakah Eko sakit hati? Iya, emangnya gue malaikat. Saya pastor tapi bukan malaikat coy. Saya juga kalau berbuat baik, mbok terima kasih, mbok say thank you, mbok nerimoke gitu ya. Tapi ya sudah, nama-namanya juga komunitas laki. Beda dengan suster, coba suster kasih buah, aduh Romo buahnya bagus banget, enak, sampai ke kulit-kulitnya enak, Romo enak. Nanti Romo saya doakan ya Romo, itu susteran. Romo itu flat semuanya. Udah. Justru berbahagia hidup dengan romo-romo sulit. Ya Romo ya, itu cara Tuhan menguduskan Anda. Atau jangan-jangan Anda yang romo sulitnya. Itu. Cilaka kalau gitu. How many minutes? 5 minutes. Oke. Saya kok yakin semua orang juga mengatakan relationship without communication that is omdo. Bohong. Namanya relasi itu ya harus komunikasi. Kita juga tahulah suami istri komunikasi penting, komunikasi penting, komunikasi penting. Sampai bunting aja gak jadi komunikasi. Karena apa? Sering kalau Anda gak berlatih komunikasi, ujung-ujungnya apa? Marah. Ujung-ujungnya berkelahi. Saya pernah retret di Pratista pasangan suami istri. Lalu saya mengatakan, Bapak Ibu tolong ya jalan berdua meneng, silent. Ojo muni-muni. Jalan berdua. Mereka berjalan berdua keluar kapel masih tenang saudara-saudara. Pas ke taman namanya perempuan. Itu kan gak tahan loh. Lalu dia jalan dengan suaminya. Dari Pratista tuh ada bebek, ada ayam, ada burung kakak tua. Lalu dia lihat bebeknya. Papa lihat bebeknya lucu. Suaminya juga aneh. Dia mengatakan, iya gendut kayak kamu gitu. Ributlah mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, Yesus saja mengajarkan pada kita saat Yesus memikul salib dari tempat Pontius Pilatus sampai Golgota, dia membutuhkan pertolongan Simon dari Kirene. Dia tidak sendirian. Maka kalau Anda mempunyai kesulitan dalam relasi, carilah komunitas yang bisa ikut memikul salib Anda. Tuhan memberkati. Terima kasih.